Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana tepang deui sareng abdi Faturaton Arhal. Sareng abdi Sadila Ismaulani. Yang sareng abdi Muhammad Arga Reses Ramadan. Nah, kuring sadaya teh di kelompok B kelas 10 MIPA 3 Bandung. MIPA 3 SMA Miri 3 Bandung. Jadi ayeuna kuring tos sareng jeung Teh Kirana. Satrasana kuring sadaya untuk nuhun pisan ka Teh Kirana nu tos tiasa nyempetkeun waktosna janten tiasa wawancara. Sampurasun Teh, kumaha Damang? Sampurasun, alhamdulillah pangesto. Punten urang arurang teh dayeuh tugas kanggo ngawawancara teh. Tapi saacana ka sesi wawancara kuring sadaya teh hayang terang sasi Teh Kirana teh mangga teh. Satracana punten ya beli bahasa Sunda abi sejanten pisan. Jadi mungkin kebanyakan pasti bakalan pakai bahasa Indonesia. It's okay, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke. Nah. Nanti translate ada di bawah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dari SMA 3 Bandung dan terkhusus kelompok B 10 IPA 3. Sebelumnya kenalin, nama saya Kirana Salsabila. Saya berumur 22 tahun mungkin ya. Dan saya merupakan Miss Indonesia tahun 2020 perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Sebelum jadi Miss Indonesia 2020, saya merupakan Mujang Jajaran Kota Bandung tahun 2019. Mungkin seperti itu perkenalan awal. Oh, siap. Selanjutnya orang masuk ke sesi wawancarana. Mau kahiji, abdi hoyong terang, Kirana, naon sih kasih barukan anu menuju di piduna we ayeuna. Oke. Jadi kasihan. Kesibukan Teh Kirana akhir-akhir ini mungkin kerja sebagai marketing communication di salah satu startup Jepang di Indonesia yang merupakan percabangan kantor yang ada di Kota Bandung. Jadi Teteh ada di branch Bandung, bukan di pusatnya di Jakarta, seperti itu. Mangga pertanyaan kedua saya. Tiraha sih Teh Kirana teh rasa kalau yang dunia modeling. Oke, sebenarnya pertanyaan yang cukup bisa dijawab dengan panjang lebar kalau misalnya ditanyain sejak kapan sih awal mula suka dunia modeling. Sebenarnya untuk suka dunia modeling itu semenjak SMA, seperti kalian nih kinis ya, mulai suka modeling, kepo, terus lebih suka ketemu sama orang baru, lebih suka untuk mengembangkan bakatnya di dunia teater, lalu dunia lalu di dunia perpajanan. Mungkin mau jadi Jakarta itu termasuk dunia perpajanan, dan awal mulanya emang dari SMA kelas 2 sampai alhamdulillah saat sekarang pun kadang-kadang suka dapat panggilan sebagai narasumber, sebagai pembicara, sebagai moderator di berbagai acara besar yang alhamdulillah udah kita jalanin juga gitu. Oh ya Teh, kan Satria bilang pernah jadi Mujang Jajak Jawa Barat tahun 2019. Nah itu tuh Mujang Jajak Kota Bandung. Ya, Mujang Jajak Kota Bandung tahun 2019. Itu teh kumaha sih awal direkrutna bisa jadi Mujang Jajak gitu. Oke. Awal mulanya itu sebenarnya saya sendiri pengen ikutan Mujang Jajak itu setelah lulus SMA. Tapi ternyata harus ditunda dulu karena saya kuliah di salah satu universitas negeri di Indonesia itu yang benar-benar padat dan strict banget, yang akhirnya aku nggak bisa nih minta waktu cuti hanya untuk ikutan Mujang Jajak aja, dan akhirnya harus menyelesaikan kuliah dulu. Ketika lulus baru mengembangkan bakat yang ada di dalam diri ini.
mulai akhirnya untuk mendaftar itu sekitar bulan apa ya, Oktober. Iya, sekitaran bulan Oktober tahun 2019 itu iseng-iseng aja, nggak ada yang tahu sama sekali, malah orang tua nggak tahu, teman-teman nggak tahu, orang kantor pun nggak tahu, karena dulu sebenarnya saya sendiri pun kan kerja sambil kuliah gitu, saya kerja di radio sebagai announcer. Jadi nggak ada circle yang dekat pun tahu sama sekali ketika saya audisi untuk Mojang Jejaka. Baru tahu itu ketika udah bener-bener masuk, udah fix, oh iya, Kirana selamat kamu masuk menjadi salah satu finalis Mojang Jejaka. Ah serius gitu kan. Alhamdulillah kalau saya masuk, dan akhirnya dijalanin tahap demi tahapnya, karena kita juga ada tes bahasa Sunda, lalu ada juga tes bahasa Inggris, lalu juga ada tes wawasan kebudayaan Kota Bandung, kayak gimana kebudayaan yang ada. Dan ketika final Mojang Jejaka Kota Bandung, alhamdulillah saya masuk ke 5 besar dari Mojang Jejaka di tahun 2019. Selanjutnya kayak Mekati oleh Harga. Iya teh punten dari patarusan. Kumaha sih teh pengalaman atau cerita yang berkesan dari Miss Indonesia itu apa teh? Oke, thank you Olga pertanyaannya ya. Mungkin banyak yang akhirnya teman-teman kelompok B bertanya, kenapa kok dari Mojang Jejaka Kota Bandung bisa masuk ke Miss Indonesia, terus Provinsi Sumatera Barat jauh banget lintas pulaunya gitu kan? Ya, kenapa akhirnya bisa masuk ke Provinsi Sumatera Barat? Karena kita berluar dari silsilah keluarga. Dan alhamdulillah keluarga saya itu orang tua papa, maksudnya papa itu dari Sunda, Bandung asli, kalau mama itu dari Sumatera Barat, dari Padang. So ketika saya diwawancara, kan pasti banyak audisi ya, audisi apalagi untuk menjadi Miss Indonesia itu banyak banget tahapan audisinya, salah satunya pasti tahapan interview dalam bahasa Inggris. Nah ketika di interview seperti itu ditanya silsilah keluarga, Mbak Kirana keluarga papa dari mana? Oke, berarti orang tua papa dari keluarga apa aja nih sukunya? Gitu, termasuk dari keluarga mama. Keluarga mama dari daerah mana nih? Sukunya apa? Mbak Kirana sendiri ada suku apa enggak yang akhirnya didapetin? Ya, ada. Jadi saya sendiri pun ada suku sebenarnya. Dua-duanya kepegang ya, suku Sunda iya, suku Piliang yang emang dari adat Minangkabau juga saya dapat. Dan alhamdulillah ketika keterima, oke Mbak Kirana, Mbak, kalau misalnya mewakili Provinsi Sumatera Barat, bagaimana? Ya nggak apa-apa. Karena track record saya pun sebenarnya ketika SMP itu pernah sekolah di Padang. Ketika SMA baru pindah ke Bandung gitu. Jadi panjang sih sebenarnya ceritanya. Dan itu salah satu pengalaman terindah mungkin di tahun 2020 sebelum akhirnya corona ini menyerang dunia persilatan ya seluruh Indonesia dan negara juga ya. Dan kita juga harus melakukan karantina Miss Indonesia selama 1 bulan yang lama, dan tidak boleh memegang handphone, nggak boleh megang social media. Jadi kita emang benar-benar nggak boleh terhubung sama dunia luar. Lalu di satu malam final ya kita diuji coba nih, pertanyaan-pertanyaan seputar wawasan kenegaraan ya, yang seperti kalian tahu juga, yang pernah lihat di TV. Lalu juga pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Inggris dites langsung sama Ibu Liliana Tanusudidio selaku chairwoman dari Miss Indonesia. Lalu kita juga dites kebahasaannya segala macam. Dan ketika karantina Miss Indonesia pun saya berkesempatan untuk ketemu Miss World 2019. Itu salah satu hal yang dibanggakan sekali, alhamdulillah. Bentar, benar-benar ada kriteria kanggo lebatkan Miss Indonesia kan namanya kriterianya. Oke. Mungkin
apa ya, banyak di antara cewek-cewek mungkin yang SMA ya udah pengen aku pengen deh jadi Teh Kirana, aku pengen deh ikutin jejak Teh Kirana gitu kan. Siapa tahu nanti next mungkin di masa depan bisa ikut Miss Indonesia juga. Ada beberapa syarat yang memang harus diperhatiin. Pertama itu adalah postur tubuh, jelas banget itu ya kan, harus cewek pasti, tingginya harus 170 ke atas, lalu wawasan kenegaraan ataupun wawasan kebudayaan yang ada di Indonesia juga harus tahu setidaknya, jadi nggak kosong banget gitu. Lalu ada tata bahasa Inggris, kamu harus bisa menguasai juga. Lalu yang paling terpenting yang jelas adalah modeling, catwalk, terus pose dalam berfoto kayak gimana, karena itu emang jadi salah satu persyaratan ataupun kita dites langsung ketika audisi Miss Indonesia gitu. Cuk kajen bukannya mau wae pas jadi Miss Indonesia teh. Oke, sebenarnya banyak banget sih sebenarnya. Kalau kebanyakan suka sih sebenarnya kan, sukanya kita ketemu sama orang-orang baru di seluruh Indonesia, ketemu sama teman-teman baru dari Sulawesi, dari Papua, dari Jogja, dari Aceh, dari Bali, ngumpul di satu tempat yang sama gitu. Kita bisa belajar bahasa mereka. Tolong dong ajarin kalau misalnya kenalan itu kayak gimana sih dalam bahasa Sulawesi. Tolong dong ajarin kalau misalnya perkenalan dalam bahasa internet itu kayak gimana. Oh ternyata kayak gitu ya logat kalian ya, oh ternyata kayak gitu ya budaya kalian. Itu sukanya. Jadi kita tidak hanya terkungkung pada satu daerah aja. Oh aku orang Bandung ya udah aku Bandung aja taunya, aku taunya Sunda aja udah gitu. Jadi akhirnya kamu menutup diri. Itu sukanya karena kita bisa tahu dan menciptakan networking yang baru. Dukanya apa? Dukanya mungkin tidak punya banyak waktu lebih untuk mengenal satu sama lain karena jangka waktunya hanya 1 bulan karantina dan diakhiri dengan 1 malam final yang alhamdulillah ya menciptakan perwakilan baru untuk dikirimkan ke Miss World nanti gitu. Kurang lebih agak kami atau aspirasi teh lanjutan Indonesia teh kenapa? Oke, kalau kita selesai Miss Indonesia ataupun selesai kita mau final, kita masing-masing pribadinya itu sudah tekan kontrak sebagai salah satu talent di Star Media Nusantara. Itu adalah manajemen artis RCTI gitu. Jadi kita selalu disalurkan untuk menjadi presenter RCTI, news anchor-nya, atau kita sebagai model iklan segala macam yang memang representatif sebagai seorang Miss Indonesia. Tapi nggak cuma itu, kadang-kadang kita juga selalu membuat bakti sosial yang memang kita langsung terjun langsung ke beberapa, mungkin ada bencana alam ataupun beberapa kasus yang emang perlu ditanggulangi, dan itu langsung dihandle oleh Yayasan Kepedulian RCTI dan bekerjasama dengan Miss Indonesia juga gitu. Karena kan sebenarnya Miss Indonesia sama Putri Indonesia itu berbeda. Banyak yang akhirnya terkecoh ataupun kayak ini sama Putri sih sama aja ya, sama-sama pageant, sama-sama lihat cewek-cewek cantik, sama-sama lihat cewek-cewek yang pintar. Sebenarnya itu adalah 2 kaitan yang berbeda. Apa perbedaannya? Kalau Putri Indonesia dia itu lebih ke pariwisata. Kalau misalnya Miss Indonesia ini tuh lebih ke sosial, kemanusiaan. Jadi kita ibarat kata sebagai seseorang representatif yang cantik, yang punya attitude yang baik, dan kita juga punya kepribadian untuk kita juga harus aware sama lingkungan sekitar, kita juga harus membantu lingkungan yang membutuhkan gitu. Alternativitas Miss Indonesia itu biasa meningkatkan karirnya seperti jadi sinetron kan kayak gitu anu lulusan Miss Indonesia kali Sonda nu ayeuna keur sinetron Putri untuk Pangeran. Oke, terima kasih Sadila. Pertanyaan bagus ya, penasaran juga nih. Ya, bisa banget. Beberapa kali sebenarnya Teh Kirana itu ditawarin untuk jadi presenter
infotainment kayak misalnya silat, terus ada juga obsesi di GPP kayak gitu. Terus sempat juga kemarin, baru bulan kemarin banget ditawarin untuk mengisi peran di salah satu sinetron. Kalau misalnya kamu tahu Prema Pensiun, saya langsung dimintain sama salah satu karakternya, Tyson Pangeran, kalau saya udah tahu, langsung kontakin, Kir, kamu bisa nggak untuk masuk jadi salah satu peran di PP5? Karena emang belum rezekinya dan emang saya sendiri udah bekerja di salah satu startup perusahaan Jepang yang emang benar-benar straight dan tidak bisa diganggu-gugat lah. Akhirnya ya melepaskan gitu aja, itu nggak apa-apa. Mungkin belum rezekinya di dunia entertainment lagi, belum rezekinya untuk terjun langsung sebagai pemainnya banget. Walaupun di satu sisi banyak yang akhirnya menyayangkan, aduh kenapa sih Phil, padahal kamu tuh kan Miss Indonesia, kamu tuh masih punya nama, kamu tuh masih bisa berkembang lebih lagi. Cuman ya realita berkata lain, jadi kita tetap aja harus melihat kondisi yang ada juga gitu. Jadi sampai aja sisi wawancara Rekse ini bagaimana haruskan tentang tah kanggo anak-anak di masa pandemi ya. Pesan untuk anak muda di masa pandemi ya, Fatar. Oke. Kalau pesan dari Kirana sendiri mungkin jangan putus asa, jangan terlalu overthinking. Saya tahu semuanya pada capek, saya tahu semuanya pada lelah, termasuk anak-anak sekolah juga sama gitu kan. Di satu posisi aku tuh pengen banget masuk sekolah, aku tuh pengen banget ketemu sama anak kelas, pengen banget ketemu sama guru, nanya langsung, cuman kan ya balik lagi, kondisi berkata lain, kondisi masih harus begini sampai pada waktu yang tidak ditentukan. So keep strong ya, tetap menjaga kesehatan, apapun yang ada dan terjadi ke depannya kita doakan yang terbaik. Tapi aku yakin pasti bakalan selesai, entah itu kapan. Tapi yang jelas untuk teman-teman, ketika kamu ada di posisi lelah ataupun capek sekarang, yakin kalau misalnya semua pasti bakal berbuah manis. Dan kalau misalnya kamu punya cita-cita untuk, oh iya aku pengen deh jadi Teh Kirana, ya kamu kejar. Karena ketika kamu udah tahu passion kamu udah tahu tujuan kamu, jangan setengah-setengah. Kalau misalnya setengah-setengah, kamu gak bakalan bisa. Kamu harus yakin sama diri sendiri, kamu harus yakin kalau misalnya, ya aku pasti bisa. Jangan mikirin omongan orang lain, jangan mikirin pandangan orang lain sama kamu, hilangin rasa insecure-nya, gak usah bandingin diri kamu sama orang lain juga, karena masing-masing pribadi manusia itu berbeda-beda. So, rezeki udah dia ngatur kok. Dan itu semua tergantung apa yang sudah kamu tanam, apa yang ada di tangan kalian masing-masing. Kamu mau bawa ke yang baik atau mau bawa ke buruk, kamu bawa ke kanan atau bawa ke kiri, semuanya di tangan kamu. Tapi kakak yakin kalian semua bisa jadi panutan di masa depan, bisa jadi kebanggaan keluarga dan orang tua. Dan intinya dari kakak ataupun Teh Kirana ya, doa terbaik selalu buat teman-teman SMA 3 Bandung ataupun tim B yang udah mewawancara ketemu sama Teh Kirana langsung. Maksudnya lagi azan, jadi ditunggu sebentar ya. Mana nggak inspirasi kayak sadaya lah. Sekarang sanmoran Teh Kirana Pasihan media manfaat ke generasi zaman ayeuna. Mun sakitu wae wawancarana di lindung ieu sakali deui hatur nuhun pisan ka Teh Kirana terus sempatkan waktosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun teman-teman tim B. Hatur nuhun Teh.